Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi Kurniadi, dosen tetap di program studi D4 Teknik Elektronika, jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Padang. Saya alumni dari Politeknik Negeri Padang untuk D4-nya dan S2 dari National Kaohsiung University of Science and Technology, Taiwan. Pada tahun 2023 ini, insya Allah saya akan mengikuti program sertifikasi dosen pada gelombang kedua untuk tahun ini. Dan sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan tersebut, untuk mengikuti kegiatan tersebut adalah membuat video pembelajaran atau micro teaching sewaktu melaksanakan proses pengajaran di sebuah mata kuliah ataupun di laboratorium. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video micro teaching saya tersebut untuk mata kuliah PLC 1 kelas 2B D4 Teknik Elektronika. Berikut adalah video micro teaching saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Sehat, semangat. Karena dalam perkuliahan kalau tidak sehat dan tidak semangat biasanya tidak akan maksimal yang akan terjalani, baik itu kuliahnya teori ataupun praktikum. Pada minggu lalu kita sudah masuk pembahasan di mata kuliah ini, yaitu mata kuliah PLC 1 atau PLC dasar, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti dari program studi kita. Untuk mendapatkan rangkaian pembelajaran, maka beberapa mata kuliah dijadikan sebagai mata kuliah pokok atau mata kuliah wajib atau mata kuliah inti dalam sebuah program studi. Nah, ini termasuk salah satunya. Karena kita bidangnya elektronika, berkaitan dengan otomasi industri yang menggunakan PLC, inilah basicnya bagi Anda untuk belajar. Makanya sekarang Anda masuk kepada perkuliahan ini, dan ini juga sudah semester ketiga ya. Karena mata kuliah ini ada kaitannya dengan mata kuliah terdahulu, harus sinkron. Kalau tidak, Anda tidak dapat menunjukkan pada perkuliahan ini. Apa contohnya? Ya, seperti untuk di rangkaian analog, kemudian prinsip kerja rangkaian digital yang ada Anda belajar NOR, XNOR dan sebagainya, itu semuanya akan kita cobakan di awal-awal implementasinya di proyek awal di PLC ini, sehingga PLC 1 ini munculnya pas di semester 3. Untuk satu semester ke depan, mata kuliah ini akan diampu oleh 2 orang dosen, yaitu saya dan Pak Reza Nandika nantinya. Dan kedua dosen tersebut nanti Anda bisa temui seandainya kalau Anda butuh komunikasi, butuh penjelasan lebih lanjut, silahkan saja nanti, baik saya ataupun Pak Reza Nandika. Nah, kemudian sebagai info penting bagi Anda dan supaya bisa menggugah bagi Anda, apa sih pentingnya kita belajar mata kuliah PLC dasar ini? Karena kalau Anda perhatikan, untuk bidang khususnya elektronika, itu di industri pada umumnya proses pengontrolannya atau proses kendali yang ada di industri itu menggunakan PLC. Kenapa demikian? Apakah microcontroller tidak bisa kita gunakan? Apakah Arduino tidak bisa kita gunakan? Bisa ya, bisa. Cuma ternyata industri lebih memilih PLC. Kira-kira kenapa?
Kecil ya. Kalau Arduino sifatnya kecil ya. Kalau Terus PLC itu digunakan untuk jangka panjang. jangka panjang. Ada lagi? Lebih aman. Lebih aman. Oke, secara keamanan ya. Oke. Yang benar sekali. Tapi konkretnya PLC itu memang sudah teruji bagi orang di industri. Include semuanya tuh. Masalah usia pemakaian, masalah keamanan, dan poin paling penting adalah ketika terjadi kesalahan atau troubleshooting itu sangat mudah dilakukan karena rangkaiannya tidak begitu rumit. Ya. Nah, kemudian satu lagi, ini berdasarkan cerita juga dari alumni yang sudah tamat setelah kerja beberapa tahun. Kerja berikutnya, tapi syaratnya dia mempunyai kemampuan dan kompetensi yang mumpuni ya. Salah satunya PLC ini. Ternyata pas kerja di tempat yang kedua, tahu nggak Anda apa yang dilakukan? Apakah dia susah juga sama layaknya seperti awal cari kerja? Ternyata tidak. Malahan lebih ekstrim lagi, dia berani memposisikan tarif dirinya itu dengan tarif yang tinggi. Apa dia bilang? Saya akan mau bekerja di perusahaan Bapak berdasarkan kompetensi yang pengalaman yang saya miliki dengan gaji segini. Anggap ya, kalau kondisi sekarang dia minta agak 25 juta atau 20 juta. Itu bukan cerita karangan ya. Itu boleh Anda telusuri ke alumni-alumni nanti. Itu cerita real. Salah satu kompetensi yang dimilikinya apa? Ya, PLC sebagai salah satu pendukungnya. Kompetensinya apa? Otomasi industrinya dia kuat. Karena nggak semua orang bisa paham dengan ilmu otomasinya. Kalau dari universitas biasanya praktikalnya mereka ketinggalan. Dan mereka butuh waktu yang lama untuk mengejar ketertinggalan secara praktikalnya tadi. Anda sudah dapatkan itu semuanya. Tapi secara analisis mungkin ada perbedaan juga nanti. Tapi di industri yang diminta itu sebenarnya kompetensi tadi. Itulah sebabnya kenapa yang kita contohkan tadi dia bisa memposisikan diri seperti itu. Dia yang membranding dirinya sendiri supaya bisa melambung tinggi. Akhirnya apa? Apakah ditolak oleh industrinya? Tidak. Karena di industri itu dia pernah berjasa membuat sistem yang awalnya di situ masih semi konvensional, ada beberapa proses di perusahaan tersebut. Ternyata masih konvensional dilakukan oleh tenaga manusia dan itu digantikan semuanya total dengan otomasi. Dia yang kerja di sana. Jabatannya apa? Tempat kerja dia yang pertama. Karena kompetensi yang dia lihat, maksudnya dia ini si perusahaan yang dia kerja itu ya, yang tempat di mana line prosesnya yang diselesaikan secara otomasi tadi, ternyata dia tertarik. Secara lisan awalnya disampaikan dan akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke sana. Pas sampai ke HRD baru disampaikan kondisi tadi. Dia mau kerja di sini katanya. Saya mau kerja di sini Pak dengan gaji segini. Bagi orang industri itu tidak masalah. Gaji segitu tidak masalah selama sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Itu ya. Itulah kenapa pentingnya kita belajar PLC ini. Dan makanya saya biasanya mengharapkan kepada Anda juga jangan hanya biasa mengandalkan teman satu kelompoknya untuk bisa. Usahakan semuanya bisa. Anda rugi nanti. Itu hanya sekedar motivasi aja bagi. Nah, seperti yang Anda perhatikan, ini ada RPS. Saya kira ini sudah Anda lihat juga sebelumnya, bahwasannya RPS ini kita jadikan sebagai acuan proses pembelajaran selama 1 semester. Dan di sini juga termuat mengenai kompetensi apa atau capaian pembelajaran apa yang ada di prodi kita secara keseluruhan. Dan
dan beberapa capaian pembelajaran itu juga akan tertuang atau ditumpangkan ke dalam beberapa mata kuliah. Khusus untuk mata kuliah ini, tolong digeser ke bawah. Itu ada di bagian bawah, lanjut. Nanti ada CPNK tulisannya terus lanjut. Dia ada keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan umum. Nah, sehingga muncullah terakhir nanti di CPNK-nya. Ini adalah kemampuan yang diharapkan kepada Anda untuk didapatkan setelah mengikuti proses perkuliahan ini. Kalau secara deskripsi kita lihat mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang basicnya menggunakan PLC, di mana Anda nanti diharapkan juga nanti pada mata kuliah ini mampu melakukan penggunaan PLC ini baik secara hardware dan software, dan juga mampu mengimplementasikannya dalam sebuah proyek sederhana. Ya, mungkin nanti Anda akan membuat sebuah proyek yang salah satunya ada di lab kita ini, ada produk De Lorenzo ini. Ini adalah sebuah produk untuk lift atau elevator, project elevator untuk 3 lantai. Jadi di sini banyak wiring yang digunakan, banyak kebutuhan I/O-nya, seperti untuk naik turun, buka tutup pintu, kemudian untuk menentukan posisinya di lantai berapa, sehingga nanti I/O-nya kalau dipakai semuanya mungkin tidak cukup dengan PLC yang kita punya, sehingga nanti barangkali paling tidak kita coba nanti bisa turun naik sampai kepada level tertentu yang diinginkan, kemudian sampai bisa buka tutup pintu saja cukup untuk job ini. Itu adalah job terakhirnya. Nah, sementara bahan kajian pertemuannya lebih kurang seperti yang tertuang di sini. Ada manual book nanti yang ada di PLC. Saya kira ini sudah disampaikan di awal-awal kemarin. Kemudian proses penggunaan dari PLC ini, kemudian fitur-fitur sampai kepada penggunaan timer dan counter pada kompetensi akhirnya diharapkan di mata kuliah ini juga ada tertuang di job sheet yang sudah ada. Sudah ada di Spada ya. Nah, di Spada Anda bisa lihat dan akses dan bisa Anda pelajari semua RPS ini. Anda bisa cek pertemuannya apa yang akan kita pelajari. Coba cek bawah lagi, lanjut. Nah, sementara untuk per mata kuliahnya itu tentunya ada kemampuan yang diharapkan per minggunya itu Anda dapatkan apa saja, ada tertuang di sini. Mulai dari kemampuan seperti tadi yang disampaikan, bahan kajiannya apa, bentuk dan metode pembelajarannya itu seperti apa, waktunya berapa, kemudian sampai kepada sistem evaluasinya. Karena ini merupakan record proses perkuliahan dari awal sampai akhir, jadi per pertemuan itu kita nanti akan ambil. Secara tekniknya nanti ada beberapa variasi, di antaranya ada tanya jawab dan kehadiran, dan kemudian juga ada proses praktikum, kemudian juga ada dari laporan itu secara teknisnya. Sementara untuk indikator penilaiannya adalah kemampuan yang Anda dapatkan selama satu pertemuan di 1 minggu perkuliahan tersebut, atau 4 kali 50 menit perkuliahan tersebut. Nah, kira-kira bisa dipahami ya untuk muatan RPS ini. Dan selanjutnya kalau Anda ada pertanyaan nanti kepada saya. Dan sebenarnya RPS ini diberikan di awal-awal tujuannya supaya Anda bisa, paling tidak Anda coba-coba browse dulu. Dan job sheet pun juga sudah diberikan di Spada. Anda sebaiknya sebenarnya dibaca dulu sebelum masuk ke kuliah, supaya pas komunikasi dan saya menjelaskan bisa lebih nyambung. Oke, nah sekarang kita coba lanjut job kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai wiring dari PLC. Wiring dari PLC tersebut artinya kita memberikan koneksi atau pengkabelan terhadap I/O yang ada di PLC tersebut. Jadi kita kerjanya secara hardware kemarin pas minggu lalu. Nah, untuk jobnya minggu lalu apa yang kita buat untuk wiring?
menghidupkan. Ya, menggunakan dua saklar ya. Dua saklar untuk menghidupkan dan mematikan lampu. Ya. Itu yang kita lakukan minggu lalu dan alhamdulillah sudah selesai untuk wiringnya. Dan hari ini saya kira kita bisa masuk kepada job yang sifatnya lanjutan daripada yang kemarin. Pada minggu lalu Anda sudah mencoba itu namanya materinya adalah self holding ya. Jadi kemarin itu sebenarnya diminta kepada Anda untuk membuat bentuk sederhana saja dari penggunaan PLC tersebut. Contohnya seperti ini. Wiringnya sudah Anda lakukan. Ini kita anggap sebagai button 1. Ini sebagai button 2. Ini sebagai lampu ya. Lampu 1. Nah, kemudian lampu 1 ini kita posisikan dia di sini kembali. Sehingga pada saat button pertama ditekan, lampu akan nyala sampai kepada button 2 ditekan. Karena button 2 ini dia normally close. Ya kan? Kalau normally close, apa artinya? Ketika dia mendapatkan catu atau trigger atau mendapatkan sumber atau dia pada saat aktif, artinya dia akan berubah posisi yang awalnya normally close menjadi normally open. Begitu juga sebenarnya untuk si normally open ini. Ketika dia tidak mendapatkan inputnya dalam hal ini di PLC 24 volt ya. Kita sudah pelajari minggu lalu ya di wiring. Jadi 24 volt ketika didapatkan oleh si PB1-nya, maka yang awalnya normally open menjadi normally close. Sehingga lampunya bisa nyala. Nah, kemudian kalau kita mau sambung lagi menggunakan lampu yang berikutnya juga bisa. Kita buatkan kembali, ya sama layaknya seperti yang pertama ini. Berarti di sini kita namakan button 3 ya. Ini button 4. Button 4 ini adalah lampu 2. Ini lampu 2. Sama prinsipnya. Boleh Anda gunakan 2 seperti itu. Nah, pada pemrograman, pada penulisan program nanti di CX1-nya Anda menggunakan 2 fitur yang ada di CX1. Pertama CX Programmer, satu lagi CX Designer ya. CX Designer untuk apa? Untuk desain, ya betul, desain untuk tampilan secara visualnya. Jadi button dan lampu itu nanti Anda bisa simbolkan secara visual. Jadi pada saat dia aktif dan tidak aktif itu diberikan perbedaannya berupa warna. Begitu juga lampunya. Ketika dia aktif umpamanya warnanya hijau, dan ketika tidak aktif warnanya jadi merah. Nah, itu enak sekali Anda melihatnya nanti ketimbang kita menggunakan ladder langsung. Tapi perlu diingat bahwa ketika Anda menggunakan 2 program tersebut, menggunakan 2 software tersebut, CX Programmer dan Designer tersebut, kedua-duanya harus komunikasi. Kalau dia tidak komunikasi, dia tidak akan bisa dirunning. Syaratnya apa untuk komunikasinya? Ada pemberian address ya. Address untuk buttonnya dan address juga untuk si lampunya. Kedua software tadi addressnya harus sama. Ketika Anda berikan address untuk button 1 umpamanya 00, maka untuk desainernya juga harus di button 1-nya juga 00. Pak, kenapa nih Pak? Saya sudah buat Pak, sesuai dengan job sheet Pak, sesuai dengan langkah kerjanya Pak, ternyata nggak bisa jalan juga Pak. Ada nggak kejadian seperti itu? Ada. Itu karena kurang jeli melihat ya, apa yang diketik nggak dilihat lagi. Ya, saya kira itu untuk materi kita hari ini. Dan saya mengharapkan kepada Anda self holding ini kita lanjutkan kepada 2 buah lampu ini. 2 buah lampu ini digunakan untuk menghidupkan dan
mematikannya menggunakan button, dua buah button. Ya, dua button itu nanti yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan. Jadi buttonnya ada 4 ya. 4. Satu untuk menghidupkan lampu satu lagi untuk menghidupkan lampu 2, yang ketiga buttonnya untuk mematikan lampu 1, dan berikutnya ya untuk mematikan lampu 2. Jobnya itu minggu lalu kita sudah maksimalkan di wiring, sekarang kita cobakan di softwarenya, dan nanti Anda ketika sudah membuat softwarenya, coba Anda upload software yang Anda buat tadi, ladder yang Anda buat tadi ke PLC-nya. Jadi nanti saya ngeceknya bukan lagi di softwarenya, tapi di hardwarenya yang sudah Anda wiring. Dan ingat, ini selalu saya ulang-ulang supaya tidak lupa, bahwasannya Anda berhubungan dengan arus listrik. Jadi lampunya nanti sudah menggunakan lampu 220 volt, ada beberapa wiring yang terbuka. Jadi jangan sepelekan hal-hal kecil. Jangan bercanda sewaktu praktikum, sebab itu akan fatal akibatnya kepada Anda. Ya. Usahakan nanti secara maksimal ikuti aturan yang sudah saya sampaikan pas di pertemuan pertama kemarin. Oke? Ya. Saya kira itu saja untuk hari ini. Kita lanjutkan praktikum. Modulnya sudah diambil ya? Sudah, Pak. PLC-nya juga sudah, dan softwarenya juga sudah diinstal, dan silakan dilanjutkan secara maksimal hari ini. Saya akan pantau seharian di sini sampai jam perkuliahan kita habis, sampai selesai. Seandainya kalau ada Anda ragu, silakan konsultasikan ke saya, tanya ke saya. Oke, itu saja. Ya, silakan untuk dilanjutkan.